Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bifadlil adyan wa baina lana tariqatuha wa huwal maktub fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Jamaah di studio yang saya hormati, pemirsa di rumah yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berjumpa dalam kegiatan Ramadan bersama SLCC PGRI Sejahtera Kabupaten Wonosobo dengan tidak ada halangan suatu apapun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita di tahun ini masih diberi umur panjang, yaitu dapat melaksanakan kegiatan bulan Ramadan, yaitu melaksanakan puasa bersama-sama sebagai orang muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita telaah kembali, mengingat kembali supaya puasa kita di tahun ini akan semakin meningkat dan terima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menelaah apa itu yang dimaksud dengan puasa Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis Nabi, laisa siyam minal akli wasurbi wa inna masyam minal lagwi warrafati. Bahwa puasa itu adalah tidak hanya menahan dahaga dan lapar, akan tetapi bahwa puasa di sini adalah menahan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang kotor. Untuk itu, marilah kita laksanakan berpuasa di tahun ini dengan sebaik-baiknya agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa berpuasa itu secara komprehensif, artinya tidak hanya menahan dahaga dan lapar, akan tetapi semua organ tubuh kita ikut melaksanakan berpuasa. Di antaranya adalah famun kita atau lisan, bahwa dalam berpuasa tidak boleh mengucapkan atau berkata kotor. Yang kedua yaitu famun. Yang kedua yaitu udhunun, telinga atau telinga kita. Itu dalam berpuasa kita tidak boleh melaksanakan atau mendengar suara-suara yang tidak bagus, harus kita stop, karena itu nanti akan membatalkan pahala kita. Yang selanjutnya adalah ainun, mata. Mata kita juga harus ikut berpuasa, karena mata itu adalah sumber utama yang nanti akan membatalkan kita dalam berpuasa. Karena dari mata akan turun ke hati, itu sangat berpengaruh mata kita
apabila kita sedang melaksanakan berpuasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa secara garis besar berpuasa dibagi ada 3. Yang pertama adalah siyamul am, atau berpuasa yang bersifat umum. Nah, berpuasa yang bersifat umum ini berpuasanya hanya menahan dari makan dan minum, seperti anak kecil. Ini makanya dikatakan siyamul am atau umum. Yang kedua adalah siyamul ghawas, yaitu puasa yang bersifat khusus. Nah, puasa yang dikatakan siyamul ghawas ini, orang yang berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi seluruh tubuh sudah ikut melaksanakan berpuasa. Entah itu lisannya, matanya, atau telinga kita itu sudah tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sia-sia atau kegiatan-kegiatan yang kotor. Nah, untuk itu ini sangat penting apabila kita sedang melaksanakan puasa bulan Ramadan. Yang ketiga adalah siyamul ghawasul ghawas. Ini puasa yang khusus bil khusus. Artinya orang yang melaksanakan puasa menahan dari lapar dan dahaga, juga seluruh tubuh ikut melaksanakan puasa. Nah, ada tambahan juga dalam kegiatan Ramadan. Dia melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti tadarus Quran, melaksanakan sedekah dan lain-lain sebagainya yang bersifat sosial. Untuk itu mari kita benahi puasa kita supaya ada peningkatan dalam tahun ini dalam kita berpuasa. Yang lebih pentingnya lagi adalah bahwa berpuasa kita harus terhindar dari nafsu amarah atau menahan nafsu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan menahan nafsu. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah nafsu syahwat. Ini sangat berbahaya apabila kita sedang melaksanakan berpuasa. Yang kedua, nafsu amarah. Yang ketiga, nafsu satoniyah. Yang keempat, nafsu bahimiyah. Dan yang kelima, ada nafsu yang baik yang yang harus tidak ditinggalkan atau dianjurkan, yaitu nafsu insaniyah. Nafsu insaniyah ini adalah nafsu yang baik yang datangnya dari malaikat. Ini perlu kita tingkatkan kalau nafsu insaniyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu contoh bahwa nafsu itu dikatakan itu suatu jihad yang besar dibanding dengan perang. Sebagaimana yang disampaikan di sebuah hadis yang berbunyi, raja'na minal jihadu saghiru ila jihadul akbar. Qalu ya Rasulullah ma jihadul akbar? Qala jihadun nafsi. Sahabat pulang dari perang kecil menuju perang besar bertanya dengan Rasulullah, apa ya Rasulullah yang dimaksud dengan perang besar? Jihadun nafsi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, kenapa dikatakan bahwa perang melawan hawa nafsu itu dikatakan perang besar? Perlu kita ketahui, musim di waktu bulan Ramadan, ketika kita bangun tidur, itu salah satu contoh sudah melawan hawa nafsu.
merasa sangat berat, karena apalagi orang laki-laki ya, taunya kan cuma bangun makan, tidak seperti ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu bangun sudah dari pagi karena menyiapkan. Tapi kalau bapak-bapak, nah ini kadang disuruh bangun sudah merasa berat, disuruh bangun oleh ibu-ibu, padahal cuma tinggal makan doang itu. Nah itu salah satu contoh. Kemudian kegiatan sehari-hari pun ada, tapi kebanyakan itu juga merasa berat, seperti yang dianjurkan oleh kita bahwa dalam kegiatan Ramadan supaya memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran. Itu suatu kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memperbanyak amal kita di bulan Ramadan. Saya kira sebelum saya teruskan, ada yang bertanya dari ibu-ibu? Ya, saya mau tanya. Ya, oh ya ada. Orang sudah melaksanakan puasa, sudah meninggalkan makan, minum, tetapi tidak puasa, itu sudah meninggalkan makan, minum, tapi tidak melaksanakan sholat, itu bagaimana? Oh ya, ini ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana kalau berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat? Mari kita lihat hadis Nabi, awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-sholah, fa in sholat sairu amalihi, fa in fasadat fasada sairu amalihi. Bahwa besok di hari akhir yang pertama dihisab itu adalah sholat. Ibu nggih? Kalau sholatnya baik, maka semua amal akan kelihatan baik. Nah, kalau sholatnya jelek, maka semua amal akan kelihatan jelek. Nah, ini gimana berkaitan dengan orang yang melaksanakan berpuasa akan tetapi tidak sholat? Ibarat orang mendirikan rumah, memberi sebuah genteng tetapi belum ada pondasinya. Ini seperti ini, Bu. Jadi kualitasnya tidak baik atau amalnya kurang diterima, kurang sempurna, karena pokok pondasinya adalah kita harus melaksanakan sholat dulu, ya kan? Perintahnya kan sholat dulu, yang wajib dikerjakan itu sholat dulu. Nah, ibarat berpuasa itu kan ibarat kita membuat rumah adalah sebuah genteng. Jadi sebagai pondasinya adalah harus biar sempurna dalam melaksanakan perintah Allah itu harus sholat dulu. Artinya ya tempatnya kurang sempurna. Artinya orang meletakkan uang di dalam saku, tetapi sakunya adalah bolong, ya, sobek atau bolong, akhirnya merobol atau bagaimana itu, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dasarnya supaya amalnya berpuasa itu diterima harus sholat terlebih dulu. Ya, Demikian. Jadi sama-sama. Demikian yang kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.